Mahkota kemenangan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah 7 ayat 55 sampai 56. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup bagaikan sebuah pertandingan, dilewati dengan perjuangan hingga mencapai garis akhir. Apa yang menjadi pengharapan tertinggi di akhir hidup kita nanti? Mendapat mahkota kemenangan menjadi kerinduan tertinggi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah tujuan akhir yang seharusnya menjadi fokus hidup kita dan kita perjuangkan sepanjang waktu hidup yang dipercayakan Tuhan untuk kita jalani. Stefanus berasal dari kata Stefanos yang artinya mahkota kemenangan. Adalah satu dari ketujuh orang yang dipilih oleh para rasul untuk mengenani pelayanan diakonia pada jemaat mula-mula. Stefanus terpilih karena ia memenuhi kriteria yang ditentukan, pasal 6 ayat 3, yaitu terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Kisah 6 sampai kisah 8 menunjukkan bahwa Stefanus adalah orang yang mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Mari kita meneladani pribadi Stefanus, sang mahkota kemenangan. 1. Pribadi yang dipenuhi roh. Kisah 6 ayat 3, 5, 8, dan 10. Kata dipenuhi memiliki arti dikuasai atau dikendalikan. Stefanus adalah pribadi yang hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi roh diawali dengan tindakan seorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Efesus 1 ayat 13. Hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan menjadikan seseorang senantiasa hidup dipenuhi roh. Buah kehidupan yang dipenuhi roh adalah ia penuh iman, karunia dan kuasa, mengadakan tanda dan mujizat, juga penuh hikmat dan pengetahuan, serta terkenal baik. 2. Pribadi yang memiliki pemahaman Alkitabiah. Kisah 6 ayat 10, 7 ayat 1 sampai 53. Stefanus memiliki hikmat yang menyebabkan orang Yahudi tidak dapat melawannya. Ia sanggup menjelaskan dengan baik sejarah Israel dari zaman Abraham sampai Tuhan Yesus. Ayat 10. Ia memiliki pemahaman yang benar atas imannya. Ia adalah pribadi yang mengerti Taurat Tuhan sekaligus memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Ia tetap berani menyatakan pengajaran yang benar di hadapan mahkamah agama yang memiliki pemahaman yang berbeda. 3. Pribadi yang sedia dipakai Tuhan secara lebih luas. Pasal 6 ayat 1 sampai 15. Stefanus dipilih dan ditetapkan sebagai seorang diaken atau pelayan meja. Kini dikenal dengan pelayanan diakonia. Sedangkan tugas pemberitaan firman dilakukan oleh para rasul. Namun Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan banyak orang. Pasal 7. Penyampaian firman Tuhan oleh seorang biasa seperti Stefanus bukanlah hal biasa pada masa itu. Tuhan memakai Stefanus dengan luar biasa. Ia tidak membatasi dirinya untuk dipakai Tuhan. Stefanus sedia dipakai lebih luas oleh Tuhan dengan cara Tuhan. 4. Pribadi yang visioner. Pasal 7 ayat 55 sampai 56. Stefanus adalah orang yang mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ada beberapa hal yang Stefanus lihat. Pertama, ia melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus, Anak Manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah. Kedua hal ini sesungguhnya merupakan penyataan dari Allah bahwa Dialah Allah yang benar dan Yesus adalah benar-benar Mesias bagi bangsa Israel. Apa yang Stefanus lihat ini juga merupakan penghiburan yang luar biasa yang dialaminya, bahwa ia akan menerima mahkota dari Allah. Wahyu 2 ayat 10. 5. Pribadi yang dapat mengampuni. Pasal 7 ayat 60. Ketika Stefanus sedang dilempari dengan batu, ia berdoa menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Tetapi Stefanus juga berdoa untuk mengampuni mereka yang menyiksa dirinya. Perhatikan bahwa dengan suara nyaring, ini menunjukkan kesungguhan Stefanus. Ia tidak membiarkan hidupnya sedikit pun dikendalikan oleh kebencian.
Tuhan memampukan Stefanus untuk bisa mengampuni orang lain. 6. Pribadi yang setia sampai akhir. Pasal 7 ayat 60. Stefanus mengakhiri kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ia tetap setia walaupun ada banyak tantangan dalam hidupnya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai akhir hidup kita. Mengapa Stefanus sanggup bahkan di tengah tantangan yang berat? Karena ia telah melihat kemuliaan Tuhan, bahwa ia akan menerima mahkota kemenangan. Sahabat Iktus, inilah ciri seorang yang hidup hanya untuk Tuhan, yakni hidup dipenuhi roh, tetapi juga memiliki pemahaman Alkitabiah. Banyak orang yang hanya menekankan salah satu dari kedua poin penting ini. Namun Alkitab dengan jelas mengajar kita untuk mengalami kehidupan yang dipenuhi roh melalui tanda, mujizat, karunia rohani, atau hal-hal lain yang sifatnya supranatural dalam perjalanan mengikut Tuhan, dengan tetap mempelajari firman Tuhan dan memahami doktrin Kristiani secara Alkitabiah. Allah bisa memakai saya sebagai alatnya. Ia tidak mencari seorang yang mampu, tetapi siapa saja yang mau dipakainya. Allah pun ingin saya menggunakan semua potensi yang ada pada saya baginya, dengan tidak membatasi diri, tetapi membuka diri untuk sedia dipakai Tuhan secara lebih luas. Saya harus menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mau dikendalikan oleh apapun selain dari visi Tuhan. Saya sedia mengampuni dan tetap setia mengikut Tuhan sampai mati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seperti Stefanus, sudahkah saya diperbaharui dalam Kristus? Apakah hidup saya dikendalikan oleh firman Tuhan atau sesuatu yang lain seperti kepentingan diri atau kebencian? Apakah hidup saya terfokus kepada mahkota kemenangan yang kelak saya terima dalam kekekalan? Tuhan Yesus, saya telah mengalami kelahiran baru. Saya rindu terus belajar firman Tuhan, bukan sekedar mengisi pengetahuan saya, tapi agar saya mampu menjalani hidup ini dengan mengalami kuasa firman-Mu dari hari ke hari. Saya memiliki kemampuan yang terbatas, tapi saya mau dipakai Tuhan lebih luas lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang di sekitar saya. Ya Yesus, hidup ini singkat, dan kiranya saya menjalaninya hanya dengan mata yang tertuju kepadamu. Mahkota kemenangan adalah satu-satunya tujuan hidup saya, hingga akhirnya orang lain dapat melihat kemuliaan Allah melalui kesaksian hidup saya. Amin. Mahkota kemenangan hanya tersedia bagi orang yang setia sampai akhir.